Ini ada seseorang, aku tidak sebut nama, datang minta proyek pupuk 100 miliar waktu itu. Dia katakan, Pak Menteri, aku boleh minta proyek. KPK pencegahan, datang dia pakai ID card KPK. Pucat yang. Terus selesai KPK keluar, Pak Menteri itu KPK, iya, sudah satu bukti. Percakapan kita pasti tersadap. Tahu, bisa bayangkan, kuburan pun ditanami. Kuburan di Jogja ditanami. Aku tanya, kok kuburan ditanami? Dulu aku dihina, dulu aku ditolak. Karena saya kurus, jelek, hitam. Bincang-bincang seru di podcast Kabinet dan Setcap, mari dengarkan diskusi hangat dan berhadiah. Bintang tamu Podcaps kali ini adalah salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang juga merupakan seorang akademisi dan pengusaha sukses. Kisah hidupnya yang harus melewati jalan curam dan terjal dengan diwarnai perjuangan dan kerja keras hingga mendulang kesuksesan seperti saat ini membawanya pula menjadi seorang motivator yang inspiratif. Ia akan bercerita tentang kunci keberhasilan dalam hidupnya, bagaimana ia kini bebenah Kementerian Pertanian, serta upayanya untuk mencapai target produksi pertanian dalam waktu yang singkat seperti yang diamanahkan Presiden Jokowi. Ini dia penampilan eksklusifnya di Podcaps, Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Halo kawan Kabinet, ketemu lagi di Podcaps, Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Raditya Afiantara dari Sekretariat Kabinet yang akan menjadi host kamu di episode Podcaps kali ini. Kawan Kabinet, Podcaps adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai topik. Mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, sampai profil para menteri yang tentunya dikemas dengan penyampaian yang ringan dan santai. Nah, hari ini tamu saya adalah salah satu menterinya Pak Jokowi yang merupakan pengusaha sukses dan pekerja keras. Daeng yang satu ini juga seorang akademisi yang aktif mengajar di kampus. Beliau sangat konsisten dengan bidang yang digelutinya dari S1 sampai S3, yaitu ilmu pertanian. Siapa lagi kalau bukan Bapak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Assalamualaikum Pak Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kare Bapak. Baji-baji Madece. Saya cuma bisa sedikit aja Pak. Oh ngerti Pak, ngerti saya sedikit Bugis. aja Pak, Ya. bahasa Bugis Pak. Mbak, tadi sebelum kesini udah sempat sarapan coto dulu belum Mbak? Sudah tadi sarapan di hotel. Sudah sarapan di Kemudian ikut upacara. Kemudian ikut upacara. Udah mulai sibuk sekali ya Pak ya pasti agendanya ya Pak hari ini ya Pak. Padat. Ya. 9 hari rasa 1 tahun. 9 hari rasa 1 tahun. Nah Pak, sebelum kita mulai saya ada beberapa artikel nih Pak tentang Bapak Amran. Kita lihat ya Pak satu-satu, Bapak nanti langsung tanggapi aja Pak. Ya. Artikel yang pertama nih, kiat sukses dari mentan Amran Sulaiman. Muliakan orang tua dan jangan hobi ngaret. Ini 2 kunci sukses versi Pak Amran ya Pak ya. Bagaimana sih Pak cara memuliakan orang tua? Itu mungkin didikan orang tua ya. Ya. Kalau mau sukses, muliakan orang tua. Terutama ibu, bapak. Dan beliau selalu berpesan kepada saya, kalau mau sukses, pertama jujur, disiplin, kerja keras, kemudian harus berbaik sangka kepada orang. Nah, terakhir kita berdoa. Tetapi yang terpenting adalah muliakan kedua orang tuamu, terutama ibu. Jangan pernah menggores hati ibumu kalau mau sukses. Nah, kalau sempat menggores hati ibumu, atau sampai seorang ibu meneteskan air mata, itu cahaya dunia tidak akan muncul. Sulit kita gapai sukses. Yang saya tahu. Harus berbakti terus kepada kedua orang tua ya Pak ya, terutama ibu ya Pak. Bapak keluarga kan saya dengar 12 bersaudara ya Pak ya. Bagaimana sih Pak kedekatan Pak Amran dengan keluarga Pak? Saya 12 orang bersaudara. Kemudian saya anak ketiga dan lahir di desa yang kecil ini. Yang sebelah kanan ini adalah saya. Kemudian dekat saya itu adalah mantan gubernur Sulawesi Selatan. Ini saya bersaudara, bukan tenaga kerja nih. Ini saudara saya semua. Inilah kehidupan di desa, tinggal di rumah kayu selama bertahun-tahun. Di saat itu saya katakan, kalau miskin itu ternyata
sulit ya. Saya camkan waktu itu, saya katakan, aku lahir miskin, bahkan sering dihina, tapi jangan sampai aku nanti dikubur dalam keadaan hina dan miskin pula. Saat itu mungkin saya sampai SMA tinggal di desa. Ini adalah desa yang termiskin di Sulawesi Selatan, di kaki gunung. Di kaki gunung. Oh, boleh ceritakan ini lagi sedang apa Pak berdua? Oh, ini buat racun tikus. Oh, racun tikus. Namanya tiran. Tiran. Iya, tikus diracun oleh Amran. Tikus diracun oleh Amran. Ini hasil penemuan. Hasil Bapak hasil sendiri, penemuan. Iya, jadi racun tikus membawa nikmat. Untuk pertanian di Indonesia. Di Indonesia. Ini digunakan sampai Jepang gunakan, dulu diekspor ke beberapa negara. Luar biasa Pak, perjuangan hidup dari awal, dari muda. Iya, ide awalnya gini, tahun 92 ada serangan tikus di Indonesia. Terjadi besar-besaran. Saya katakan, kebetulan saya masih semester 3 di Fakultas Pertanian. Saya katakan, ini generasi muda harus mencari solusi serangan tikus ini. Kami teliti 3 tahun. Bahkan kami mencari buku karena masih terbatas waktu itu. Buku-buku referensi tentang tikus seluruh Indonesia. Sampai ke Jakarta, perpustakaan IPB nasional. Aku cari buku tikus. Gimana untuk menyelesaikan hama tikus di Indonesia. Alhamdulillah 3 tahun berhasil. 3 tahun berhasil Pak. 3 tahun. Luar biasa sekali kan. Berarti bersama keluarga juga ya Pak ya, diajak gotong royong semua membantu iya, Bapak ya. Saudara juga merangkap tenaga kerja. Saudara merangkap tenaga Gratis. kerja. Nah Pak, kita masih punya artikel lagi nih Pak selanjutnya Pak. Kita lihat ya Pak. Banyak yang belum tahu lika-liku perjalanan Andi Amran Sulaiman, anak Babinsa si pemecah batu gunung. Kini bangun masjid megah. Berikut kisahnya. Wah, luar biasa sekali. Bapak dulu pernah Pak menjadi pemecah batu Pak? Itu kelas 3 SD, umur 9 tahun. Waktu itu ada proyek pabrik gula Caming dibangun di Sulawesi Selatan. Kemudian karena gaji ayah saya hanya Rp116.000 per bulan untuk menghidupi 12 anak. Sehingga saya mencoba mencari alternatif untuk pendapatan sampingan. Padahal umur kami baru 9 tahun. Kami ke gunung mencari batu, kemudian kita jual ke pabrik gula, harganya 1 truk itu Rp16.000 per truk. Dan umur saya masih 9 tahun. Alhamdulillah kami dapat beberapa truk, kami bisa bayar SPP, beli baju, beli sepatu pada saat itu. Berarti hasil dari hasil penjualan batu itu penjualan batu untuk keluarga juga. Untuk keluar, saya waktu itu mungkin 3-4 orang bersaudara. Saya kan anak ketiga, yang tertua, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita pergi cari batu gunung, kemudian jual ke proyek. Nah itulah mungkin ya menggembleng sehingga saya bisa ketemu Bapak. Kenapa pelaut ulung lahir di ombak besar, bukan di kolam renang. Kalau mau sukses, kita harus melatih diri kita. Kita keluar dari comfort zone, zona nyaman, keluar. Jangan kalau orang berada di zona nyaman itu jebakan. Itu bisa jadi ke depan hidupnya kurang beruntung. Saya selalu katakan sama generasi muda, generasi milenial, kalau mau sukses, Anda harus mempersiapkan diri 15 tahun, 10 tahun. Kemudian nanti kebahagiaan akan menjemputmu. Tapi kalau Anda bermain-main di usia produktif, itu penderitaan akan menjemputmu. Hanya 2 pilihan, mau berjuang atau mau pasif. Saya sering katakan, saat ini yang generasi milenial, kalau bisa, keluarkan air matamu. Karena air mata itu air mata perjuangan. Kemudian kalau Anda tidak mengeluarkan air matamu hari ini, akan dijemput oleh air mata penyesalan
dan penyesalannya bisa sampai liang lahat. Berarti memang hidup tuh harus berjuang. Di awal tuh Mutlak, pasti berjuang, pasti nangis-nangis ya Pak. Doa sesungguhnya bukan begini. Doa ini adalah seremoni, kemudian doa sesungguhnya adalah bekerja. Itulah doa sesungguhnya. Dan seperti Bapak ini kita lihat di foto perjuangannya dulu Pak ya. Ini aku bisa cerita ya. Ini kasur, kalau tidak salah ingat, ada kakak senior memberikan ke saya kasur ini yang berjamur, kemudian coba bantal gulingnya, nggak ada bantalnya kan. Kemudian ini penuh jamur, bahkan ada namanya apa, kutu busuk, tahu? Ini banyak kutu busuk. Jadi kutu busuknya yang menyerah, bukan saya yang menyerah. Itu mungkin bagian dari perjuangan. Ini 4 tahun di kos-kosan ini, ukurannya hanya 4x6. Waktu Bapak kuliah di Unhas waktu itu Pak Iya, ya? waktu kuliah di Unhas. Dan bahkan saya dengar Bapak juga sampai tinggal juga pindah-pindah dari masjid ke masjid ya Pak? Iya. Ada sempat perjalanan seperti itu Pak? Pernah dulu saya ke Jakarta mengurus hak paten. Terus saya masih ingat uang saya hanya 500.000 rupiah. Kami mau mencari tempat kos-kosan mahal, mau tidur di hotel tidak mungkin. Akhirnya salah satu pilihannya adalah masjid. Ini Istiqlal. Aku tidur di Istiqlal yang tadi. Ya. Jadi kalau teman tanya, kamu tidur di mana? Di mes. Kalau ditanya lebih lanjut, mes apa? Masjid. Masjid Istiqlal. Ini ada fotonya, ini Istiqlal ini. Ini betonnya Istiqlal. Bapak sampai harus. Ada 2 masjid tempat tidur saya. Satu di Bintaro, satu Istiqlal. Satu di Istiqlal ini Pak. Ya, untuk ngurus hak paten. Waktu itu hak paten Tiran. Ini perjuangan Bapak waktu muda merintis bisnis tuh luar biasa sekali Pak, kerja kerasnya Pak. Sukses itu butuh perjuangan. Sukses butuh perjuangan. Kalau ada pemuda menyerah, mengeluh, gagal. Itu pasti. Asal ada menyerah, mengeluh, itu gagal. Itu gagal pasti Pak. Asal sudah mengeluh, mengatakan ini berat, ini dan seterusnya, itu cenderung gagal. Siapa ini Pak? Ini teman saya, dia asisten dosen di fisika. Unhas, saya ketemu di Jakarta. Kemudian dia ajak, aku ditanya, kita nginap di mana? Sudahlah cari kos-kosan atau tempat nginap yang murah. Kita tanyalah keliling. Biayanya 100.000, 50.000, uang cuma 500. Aku tanya, Kak, gimana kalau nginap di masjid aja? Oh boleh, sambil sholat, berdoa. Nginap di masjid. Saya mungkin 1 minggu, 2 minggu di Jakarta waktu itu. Ngurus hak paten, tapi tidurnya di masjid. Nah, ini kos-kosan saya yang tadi, itu lantai 2, itu tempat kos-kosan saya. Ini kos-kosan tinggal Bapak ya? Boleh lihat ada sumurnya. Ini kos-kosan saya lantai 2, yang tadi tempat tidur tuh, kemudian ada sumur di sini, itu dengan toilet. Oh, langsung terkadang aku canda dengan anak-anak, kalau mau sukses, sumur itu tembuskan dengan toilet. Lihat Bapak fotonya banyak juga ya Pak ya, koleksi foto-foto ini Pak? Aku sendiri simpan, Pak. Enggak, aku simpan. Bapak sendiri yang foto tadi Pak? Iya, aku simpan. Ini kan belum ada kamera, belum ada HP waktu itu. Belum ada HP. Foto yang kamera biasa kita Bagaimana itu berarti ini ya Pak? Tustel ya Pak? Nah ini, tustel. Nah ini sumurnya ini tembus toilet. Kalau aku mandi harus tutup hidung. Ini kangkung, sayur, kita petik dari sini. Ini tembus juga dengan got. Ini sayur kangkung. Kita kalau cari ikan, ada danau kecil di kampus, aku cari ikan di situ. Buat untuk makan Pak? Untuk makan. Berarti kangkung dari di sebelah? Ikannya dari kampus. Dari ada danau kecil. Nah, kita ngambil dari situ. Kita hanya bawa beras dari desa. Dan kos-kosan tapi bayar Pak? Bayar 100.000 per tahun. Ini yang paling murah. Paling murah itu? Ini yang paling murah di Makassar. Dengan fasilitasnya juga yang terbatas, kasur, peninggalan ini juga, lungsuran. Pemberian. Orang. Tapi hikmahnya adalah berlian itu lahir dengan tekanan pressure yang keras. Emas juga demikian. Jadi kalau mau sukses harus menciptakan diri tertekan. Harus tertekan. Bapak
Kan tadi Bapak sempat cerita, ada sempat tinggal di masjid juga, pindah-pindah saat ke Jakarta. Tapi kan sekarang Bapak sudah bisa nih Pak, saya dengar-dengar membangun masjid di Makassar ya Pak? Oh iya. Baru groundbreaking berarti Pak? Iya, dengan oleh Pak Wapres. Kita lihat dulu sedikit videonya Pak ya, masjidnya seperti apa yang... Muara Pandang Islam di ujung pandang. Membawa kearifan, menyampaikan syiar, menjadi epicentrum peradaban. Persinggahan hamba yang bertakwa menuju masa keemasan Islam yang gemilang. Masjid Hadjah Andi Nur Hadi. Bentuk masa utama merepresentasikan dari bentuk kapal Finisi sebagai apresiasi terhadap kebanggaan masyarakat suku Makassar, suku Bugis yang terkenal dengan pelaut ulung, dan Finisi yang terkenal dengan kegagahannya dan ketangguhannya mengarungi samudera luas. Juga inspirasi yang tersentuh dari Masjid Istiqlal yang merupakan Masjid Agung Republik Indonesia. Masjid yang kelak akan menjadi pusat peradaban Islam di Indonesia Timur ini dipersembahkan kepada kedua orang tua sang inisiator masjid, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, MP. Luar biasa sekali ya Pak, desain masjidnya seperti kapal pinisi ya Pak ya? Iya. Dan ini untuk dedikasikan kepada kedua orang tua Pak? Iya. Jadi dulu aku nginap di Masjid Istiqlal. Begitu indah. Tidur, bangun sholat, dan seterusnya. Saya katakan, ya Allah, kalau aku diberi rezeki, aku ingin bangun rumahmu seperti ini, yang megah. Dan kemudian saya ingat, saya datang ke sini karena biaya ibu. Itu pun uang dipinjam. Aku 500.000 rupiah, itu dipinjam dari tante saya. Kemudian jual sapi. Saya katakan, ya Allah, aku ingin berbuat terbaik untuk kedua orang tuaku, sehingga bangun masjid atas nama ini kami wakafkan untuk kedua orang tua, sehingga namanya kami pajang. Dan tadi ini masjidnya tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi akan menjadi peradaban Islam di Indonesia Timur ya Pak? Insya Allah. Jadi masjid yang kami bangunkan ini muat jamaah 20.000. 20.000 jamaah. Kami ingin ini tempat hafiz Al-Quran, melatih karakter generasi muda. Jadi otaknya cerdas, tapi dia berkarakter, dia jujur. Sekarang kan maaf, kita melihat terjadi krisis kepercayaan, krisis moral dan seterusnya. Nah, kami bangun ini untuk melatih generasi muda, melatih generasi milenial yang akan datang. Kemudian nanti ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi internasional. Nah, ini satu kesatuan nantinya. Setelah masjid jadi selesai, kami juga ingin bangun rumah sakit internasional. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang berobat ke luar negeri, itu 1,5 juta sampai 2 juta per tahun. Nah, devisa kita yang dibelanjakan itu kurang lebih 165 triliun per tahun. Nah, kenapa bukan kita? Dokter-dokter kita hebat. Saya mencoba membangun rumah sakit internasional, kemudian rumah sakit yang megah, dan ini semacam community baru. Yang mimpi kami adalah mencetak generasi muda yang tangguh, bermoral, berkarakter. Jadi bisa dia jadi pengusaha, nanti kita cetak. Kemudian menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif, tapi berkarakter. Bisa diteladani. Alumni di sini nanti bisa diteladani. Nah, sehingga memulai dari masjid. Moralnya sudah bagus, otaknya, karakternya. Karakternya disiplin, jujur. Karena pintar tidak cukup. Cerdas dan berkarakter. Mau mengambil risiko. Kalau hanya pintar, gagasan besar tanpa action,
Hasilnya nol. Banyak orang punya visi misi indah. Indah di telinga, tidak indah di kenyataan. Jadi gagasannya bagus, tapi actionnya tidak ada. Kalau hanya bernarasi, narasi yang indah, itu tidak bisa dinikmati penduduk Indonesia. Jadi the power of action. Gagasan sudah ada, kita action. Action ini harus persisten. Action tidak cukup. Ada orang action, tapi tidak mampu bertahan dalam kesulitan. Nah ini harus persisten. Konsistensi itu yang Konsistensi, sulit, kalau sudah konsisten, ini menjadi habit. Sudah terbiasa, ujungnya sukses. Generasi seperti inilah yang kita ingin bangun. Kita persiapkan dari sekarang. Jangan kita ego. Tadi ya Pak, dengan karakter itu Pak yang sangat menentukan ya Pak. Sangat. Dan tadi kita sudah lihat sedikit karakter Pak Amran yang sangat luar biasa sekali Pak perjuangannya dari awal dan bahkan sekarang bisa menjadi Menteri Pertanian ya Pak. Kita lihat ya Pak, artikel yang ketiga kita lihat ya Pak. Menteri Segudang Prestasi Amran Sulaiman berbenah kejar target peningkatan produksi. Nah ini Pak menjadi Menteri Pertanian yang untuk periode kedua Pak. Udah seperti CLBK aja ya Pak ya. Jabatan baru rasa lama nih Pak. Iya. Berbenahnya apa nih Pak kira-kira Pak yang mau dilakukan di periode ini? Jadi gini Pak, kadang ada slogan saya terbalik-balik, beda dengan orang. Ada orang mengatakan, meningkatkan produksi tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau aku balik, meningkatkan produksi semudah membalikan telapak tangan. Dari pesan itu saja, mindset kita sudah berubah. Rubah dulu mindset kita. Kalau mindset kita miskin, gagal, pasti gagal. Tapi mindset kita optimis, insya Allah pasti berhasil. Nah, kita cerita masalah pertanian. Kita sudah pernah swasembada, 2017. Nggak ada impor beras medium. 2019, nggak ada impor beras medium. 2020, nggak ada. Dan yang melakukan adalah kita. Katakan ada El Nino. Dulu ada El Nino. Tekanannya lebih besar di 2015. Tapi bisa kita mitigasi kekurangan pangan lebih awal. Memitigasi seluruh risiko. Nah, sekarang ada potensi besar. Indonesia punya potensi menjadi lumbung pangan dunia. Yang penting kita sepakat. Ini urusan pertanian bukan urusan Menteri Pertanian saja. Urusan semua anak bangsa yang terlibat di sektor pertanian. Nah, ada potensi besar. Kita punya lahan rawa itu kurang lebih 32 juta hektar. Yang bisa diubah menjadi sawah itu 10 juta hektar. Sekarang tanah kita 7,3 juta hektar. Lah ini kan 2 kali lipat. Kalau 10 juta hektar kita garap dengan tanam 2 kali atau 3 kali, itu bisa kita persiapkan pangan untuk anak cucu kita 1 miliar penduduk Indonesia. Hingga 1 miliar mencukupi Pak? Mampu mencukupi. Dan bahkan kami sudah peta jalan, blueprint untuk pangan. Bahwa 5 tahun ke depan, kalau kita garap 1 juta hektar per tahun, 5 tahun ke depan, Indonesia akan ekspor. Tapi harus konsisten. Nah maaf. Ini terkadang ada persoalan dalam pemerintahan dari bawah ke atas. Biasanya kalau ada bupati terjadi pergantian, itu ganti program. Jadi harus ada konsistensi. Ganti program, ini uang rakyat. Yang korban adalah rakyat. Contoh ada bangunan tidak dilanjutkan, katakanlah. Atau ada irigasi tidak dilanjutkan karena dianggap bukan legasi mereka. Menurut saya nih, ini keliru. Harusnya ini berkesinambungan. Bupati, gubernur juga demikian. Bahkan tidak jarang terjadi konflik antara pejabat lama dengan pejabat baru. Dan itu dibawa ke program pembangunan. Ini jangan dilanjutkan. Kenapa? Itu gubernur sebelumnya. Nah begitu juga pertanian. Kami gagas pertanian pada saat pertama kami masuk. Pertanian tradisional kami transformasi menjadi pertanian modern. Kita tidak akan bisa bersaing negara lain kalau bukan pertanian modern. Di era sekarang, libatkan generasi milenial. Masuk mereka. Pertanian mudah, petani itu mudah. Beri dia untung, pasti swasembada. Beri ruang dia untung, pasti swasembada. Siapkan pupuk cukup, pasti swasembada. Mudah, petani mudah. Dia hitung-hitungan. Aku untung, saya berproduksi.
Tapi yang menarik tadi Pak, yang Bapak sampaikan bahwa kan ya dari kita ada lahan bisa mencukupi, pupuk pasti bisa diproduksi oleh BUMN bisa, oleh pemerintah pasti bisa gitu kan Pak, benih juga bisa. Namun kan ada faktor manusianya nih Pak, yang tadi Bapak sampaikan, petani milenial ini. Bagaimana sih Pak menarik untuk petani milenial untuk mau masuk? Gini, kami sudah diskusi dengan Menteri Pendidikan, ada program Merdeka Belajar. Saya katakan Pak Menteri, ayo kita gandengan tangan. Ini merah putih satu, bendera kita satu. Ayo kita kolaborasi. Terus gimana caranya? Gunakan teknologi, literasi digital sekarang ini dengan era digital. Gunakan itu. Kami sudah gunakan sekarang. Jadi menggunakan drone. Kemudian panen, kemudian produksi. Semua menggunakan mekanisasi. Dulu kan mekanisasi. Iya, menggunakan sapi. kerbau. Sekarang bertransformasi menjadi teknologi modern. Nah, kalau menggunakan teknologi, biaya produksi turun 60%. Oke? Produktivitas bisa 2 kali lipat. Losisnya yang 10%, 10,2% kita bisa ambil. Artinya ini menguntungkan. Manakala menguntungkan dan tidak perlu turun sawah, kena lumpur, pasti petani milenial mau. Nah, dulu aku gagas Gerakan Pemuda Tani Indonesia, Gempita. Aku gerakan, itu ada 2 juta terlibat. Ayo kita, tapi kita beri teknologi. Nih, anak muda, gunakan ini teknologi. Di mupuk pakai drone, kemudian panen pakai peralatan, semua pertanian modern. Kalau dulu panen itu pakai sabit. Lah ini bisa 25 orang. Dan itu waktunya lama untuk 1 hektar. Kalau sekarang kita gunakan combine harvester. Itu hanya 2 jam, 3 jam selesai. Jadi 3 jam dibanding 25 hari kalau 1 orang. Nah inilah teknologi. Nggak bisa kita hindari teknologi. Tidak mungkin kita bersaing dengan Thailand, Vietnam, Jepang tanpa teknologi. Dulu tahun 2014 akhir kami menjabat Menteri Pertanian. Aku coba komparasi data 20 tahun Kementerian Pertanian, apa sih dilakukan? Kemudian mengkomparasi dunia. Di mana posisi kita? Aku melihat data bagaimana postur anggaran. Nah, ini arahan Bapak Presiden. Ini gagasan Presiden dengan pertanian modern ini, sehingga swasembada. Beliau katakan tolong Pak Amran, tolong anggaran itu fokuskan ke petani. Itu arahan Bapak Presiden, jelas, clear. Dulunya anggaran itu 70% untuk seminar, untuk buat buku, kunjungan, studi banding dan seterusnya. Aku balik, perintah Presiden. 70% ke petani, beli pupuk, beli benih unggul, beli traktor, alat mesin pertanian, digunakan petani. Itu yang menentukan produksi. Oke, kemudian 30% biaya seminar, lain-lain, segala macam, 30%. Selama 20 tahun ini terbalik. Nah, ini kebijakan yang kita ambil harus pro kepada petani. Kalau tidak, nggak mungkin. Satu lagi ada yang menarik. Ini Kepres kami rubah. Dan Presiden luar biasa. Presiden kita luar biasa. 1 hari langsung beliau rubah. Apa yang diubah? Dulu kita impor jagung. Tahun kita langsung swasembada. Kenapa? Kita menentukan harga terendah, floor price untuk jagung 3.150. Petani rame-rame produksi. Tahu? Bisa bayangkan, kuburan pun ditanami. Kuburan di Jogja ditanami. Aku tanya, kok kuburan ditanami? Aku sudah izin. Ya nenekku, aku tanami kuburanmu karena harga jagung lagi membaik. Nah ini, coba kita lihat gambarnya. Ini yang terjadi. Bayangkan kuburan ditanami jagung. Yang tidak punya, ada Lampung pinggir jalan. Kalau di Sumatera itu di bawah pohon sawit. Dulunya panen rumput. Setelah ada kebijakan yang tepat dari Bapak Presiden, itu panennya jagung, tanam jagung. Jadi panen sawit juga panen jagung di bawahnya. Luar biasa kan? Iya. Itu harus ada kebijakan-kebijakan terobosan. Harus kreatif ya Pak. Harus kreatif.
Yang bisa membuat lompatan adalah inovasi baru, ide baru, dan berani mengambil tindakan. Kemudian yang di Sumatera di bawah pohon kelapa sawit, itu yang ditanami adalah jagung. Kebijakan yang tepat, itu dahsyat untuk produksi. Bukan uang segalanya, bukan APBN segalanya. Tetapi kebijakan yang tepat adalah itu bisa meningkatkan produksi yang luar biasa. Dulu kalau panen puncak, harga jatuh. Kenapa harga jatuh? Ada impor masuk. Saya pernah dibully, sering kali dibully. Ada impor, sudah hampir sandar di Jawa Timur. Aku katakan jangan. Kembalikan impor itu. Itu kalau tidak salah ada 4 kapal waktu itu. Kembalikan. Karena lagi panen puncak. Itu kalau panen puncak terus impor, ini membunuh petani kita secara tidak langsung. Bayangkan 20 juta petani jagung, padi kita yang kena dampak kalau mengimpor pada saat panen puncak. Dari harga 3.000 harusnya tiba-tiba jatuh. Itu menjadi 1.000. Itu kerugian petani kita. Pernah saya hitung itu 40 triliun seketika. Nah ini yang kita harus jaga semua. Jadi mulai dari kebijakan, kami sangat, Bapak Presiden luar biasa. Kalau kepentingan petani, beliau langsung setuju. Kemarin ada pupuk, akan ditambahkan pupuk dengan bibit, Presiden langsung setuju. Yang penting terarah. Yang penting petani betul-betul menikmati. Kalau untuk terkait dengan harga ini Pak, kan agak sensitif juga sebetulnya Pak, karena di tingkat petani mungkin mereka senang dengan harga yang naik Pak. Ya. Tapi nanti pas sudah di tingkat konsumen kan pasti akan meningkat juga nih harganya. Bagaimana sih Pak menjaga keseimbangan agar petani senang tapi konsumen masyarakat juga tetap tenang nih Pak dengan harga? Gini, untuk menjaga petani, yang pertama untuk menjaga kan hasil akhir. Yang hasil penjualan terakhir yang kita hitung. Untuk menjaga petani adalah yang pertama adalah berikan bibit unggul. Produktivitasnya tinggi, bisa naik 20%. Kemudian planting index, tanam 1 kali menjadi 2 kali. Berarti bisa 2 kali pendapatan kan? Naik kan? Produktivitas sudah naik. Kemudian tanam. Kemudian kita menggunakan alat mesin pertanian. Alat mesin ini menekan biaya produksi 40-60%. Berarti sudah 4 pendapatannya. Oke? Nah, setelah itu kita menyiapkan dia hilirisasi. Kita membangun, ini arahan Bapak Presiden, koperasi dikorporasikan. Sehingga petani menjadi pengusaha besar. Kemudian ini distribusi, kemudian masuk ke Bulog. Bulog ini menjadi, badan pangan ini menjadi stabilisator. Jadi petaninya untung, tapi konsumennya juga tersenyum. Pemerintah berada di tengah. Nah, jadi ini yang tadi 4 poin ini kita lakukan. Petaninya pasti sejahtera. Pupuknya tepat waktu, bibitnya tepat waktu, dan seterusnya. Nah, sehingga ini perlu kita kolaborasi untuk pangan kita. Ini nggak bisa. Dengan target peningkatan produktivitas ini Pak, tapi kan periode Bapak nih hanya kurang dari 1 tahun nih Pak. Optimis Pak akan berhasil meningkatkan produktivitas. Kita letakkan pondasinya, minimal 1. Jadi sistemnya kita bangun. Mungkin 200 hari lebih efektif. Kita bangun sistemnya. Kemudian menteri selanjutnya ini harus dilanjutkan. Karena sudah terbukti bahwa ini swasembada. Iya kan? Sudah ada evidence, sudah ada bukti. Oh ini swasembada. Lanjutkan dong. Jangan melihat saya. Siapa menteri sebelumnya. Jangan melihat. Nah inilah yang harus ini harus kita perbaiki. Bahwa mulai kepala desa, bupati, gubernur, manakala serah terima, betul-betul ini pembangunan berkelanjutan, tidak putus, tidak merawat dendam di dalamnya. Sehingga ini produksi pembangunan berkelanjutan. Sederhana kan? Jadi menteri kan tidak pernah terganti. Yang terganti orangnya. Programnya harus lanjut. Yang baik kita lanjutkan. Kalau kita hentikan, kita mulai, ini sama dengan poco-poco. 2 kali maju, 2 kali mundur. Nantinya. Kalau pembangunan setiap pergantian pemerintah, ganti kebijakan. Ini jangan kita budayakan seperti ini. Selain tadi Pak, banyak hal tantangannya tentunya. Tapi apa Pak, menurut Pak Amran nih, tantangan pertanian Indonesia, khususnya untuk Kementerian Pertanian nih Pak, untuk ke depannya Pak? Tidak semua orang ingin pertanian maju. Dan negara lain pasti tidak senang, karena kita adalah pasar besar.
Jadi sehingga di inginnya dalamnya kita biasanya ada mafia. Tapi insya Allah dulu kalau tidak salah ingat itu 400 di penjara. Nggak ada kompromi. Jangan menyakiti petani. Karena kami bertani, kami anak petani, kami PPL. Sehingga kami mampu merasakan apa yang dirasakan petani Indonesia. Saya katakan, aku pilih saya berkorban daripada saya korbankan petani. Nah, biasa tantangannya adalah mafia yang bermain. Mafia bidang pupuk, mafia macam-macam. Nah, saat Bapak baru dilantik kemarin, saya dengar Bapak salah satu programnya adalah menempatkan nih Pak pegawai KPK untuk berkantor di Kementerian Pertanian nih Pak. Seperti apa sih Pak penerapannya Pak? Gini, Progresnya bagaimana dulu Pak? 5 tahun KPK ada pencegahan. Berkantor di kantor kami. Kami sudah diskusi KPK, kami sudah diskusi, insya Allah akan ditempatkan lagi. Kalau ada KPK, secara psikologi, staf saya tidak ada yang berani main-main. Kemudian tamu-tamu minta proyek, pasti nggak berani datang. Ada menarik dulu. Ini ada seseorang, aku tidak sebut nama. Datang minta proyek, pupuk, 100 miliar waktu itu. Dia katakan, Pak Menteri, aku boleh minta proyek? Oh boleh. Di sini ada proyek, 35 triliun bukan 100 miliar. Terus, gimana Pak Menteri? Aku cerita. Kemudian, KPK pencegahan kan di sebelah kamar saya. Aku tombol. Datang dia. Pakai ID card KPK. Pucat yang, Pak, ini ada apa? Saya bilang, ini KPK asli. Saya bilang asli, coba tanya sendiri. Coba tanya, maaf, aku sebut namanya. Enggak apa-apa, enggak etis, saya sebut namanya. Ya KPK-nya. Datang, pucat. Terus, selesai KPK keluar. Pak Menteri, itu KPK? Iya, sudah satu bukti. Percakapan kita pasti tersadap. Terus, gimana? Kalau kita dipanggil ya kita kena dua-dua. Terus bisa nggak? Boleh, tapi beritahu yang lain. Jangan melakukan hal serupa di kantor ini. Karena kita dipantau KPK itu ruangannya sebelah. Oh, siapa Menteri? Aku sampaikan seluruh teman-teman, siapa yang mau datang minta proyek, saya katakan di Kementan ada KPK. Sampai saya selesai menjabat, nggak ada yang minta proyek. Nggak ada yang minta lagi Pak? Nggak. Ini kan strategi, ini kan kecerdasan kita menggunakan, justru KPK kan tujuannya kita sama. Sumpah kita sama kan? Sumpah sama kita. Dalam menjalankan tugas, jabatan, harus menjunjung tinggi etika jabatan dan menjalankan seluruh-seluruhnya. Sumpah kita sama dengan KPK. Seluruh anak bangsa yang menjabat, sumpahnya sama. Nah, kita kolaborasi. Jangan kita saling ngintip. Kalau niat kita sama, kita tidak ada saling mencurigai. Berarti dulu pasti banyak banget ya Pak ya? Mungkin itu baru satu, pasti di sebelumnya itu mungkin banyak Pak ya? Mafia-mafia yang mencoba dalam tanda kutip main-main lah dengan Bapak langsung ya. Mazhab saya, ilaskan masa lalu, kita bahas masa depan. Kita bahas gagasan. Saya selalu katakan sama anak, begitu masuk masa lalu, ilaskan. Karena orang yang sulit maju adalah selalu membahas masa lalu dan kejadian. Tapi orang yang pendekar, petarung, membahas masa depan. Membahas masa depan ya Pak? Iya, masa lalu ilaskan. Termasuk, Mas sudah punya istri? Sudah Pak. Nah, kan punya masa lalu juga, move on, lupakan. Yang dulu lupakan ya Pak ya, move on. Ya. Harusnya sebetulnya banyak sekali nih Pak quotes-quotes dari Pak Amran hari ini. Bahkan saya lihat Pak di internet Pak, ada website khusus Pak, ada quotes-quotes Pak Amran Sulaiman. Nah, kita lihat tuh Pak salah satu quotes-nya nih Pak. Tidak ada bisnis yang rugi. Kalau rugi itu kita tetap untung karena mendapat pembelajaran. Benar Pak. Bapak kan pernah kuliah kan? Iya. Nah, kuliah itu kan bayar SPP. Betul. Memangnya rugi? Iya kan? Iya. Jadi kalau katakanlah rugi, tanda petik, menurut orang itu adalah keuntungan. Karena itu adalah dalam proses belajar. Jadi keuntungan yang tertunda, kita dapat ilmunya. Tidak dapat dolarnya, tapi ilmunya dapat. Dan sukses itu dibangun dari kegagalan. Dibangun dari penderitaan. Dibangun dari hinaan. Pondasinya sukses. Sukses di sini. Nggak bisa instan. Orang yang sukses berani berproses dan berani menerima risiko. Itu sukses.
Yang pasti Jadi nggak ada rugi dalam hidup. Nggak ada rugi ya Pak? Ibadah kan. Orang yang bekerja keras cari nafkah, terus dia tidur terlelap, bangun pagi, dosanya berguguran. Karena dia lelah mencari nafkah untuk keluarganya. Nggak ada rugi, di mana ruginya? Tapi kan mungkin banyak ya Pak, orang yang mulai berbisnis gitu Pak, cuman baru bisnis sebentar, ternyata ada kerugian, mungkin ditipu atau sebagainya macamnya Pak. Itu kan langsung mereka mungkin, ya termasuk saya juga pernah coba bisnis tapi ada rugi gitu. Gimana sih Pak berubah mindset agar bisa melihat hikmahnya gitu Pak? Jadi gini Pak, saya ilustrasikan bor, sumur bor, kita bor tuh, mengebor sumur bor, mencari air jernih. Manakala bornya itu mudah menembus tanah, itu belum ada air jernih, yang ada air keruh. Tapi manakala mendapatkan batu sekeras besi, Anda menyerah, padahal air jernih sudah dekat. Yang saya rasakan, kalau saya sudah lelah, saya tawakal, berdoa, biasanya 1-2 hari 1 bulan ketemu apa yang saya impikan. Menyerah itu gagal. Kalau ada orang menyerah, mengeluh, gagal. Kalau lelah, ambil napas dikit. Terkadang, tahu nggak? Terkadang jam 3 subuh aku jalan kaki. Jalan kaki Pak? Jalan kaki. Keluar rumah? Mutar keluar rumah. Kontemplasi, merenung, di mana sih salahnya? Di mana sih keliru? Tapi jangan menyerah. Pantang menyerah. Sebagai pemuda. Rugi itu mutlak. Ibu ibaratkan koin, ini dua sisi, satu rugi satu untung. Nah kalau mau untung terus, itu bukan di dunia. Betul. Karena rugi itu adalah pondasi untuk melompat. Jangan terjadi kedua kalinya. Begitu rugi kita analisa, kenapa rugi nih? Bukan ditangisi, nggak ada gunanya. Menangis, menyerah. Apa Anda bisa melompat? Enggak. Terus, continue. Jadi sudah ada gagasan, sudah ada action, continue. Nah di sini gagalnya orang. Ini boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Bagaimana sih Pak Amran dulu membangun bisnisnya Pak? Dari tadi foto yang bersama keluarga, ke Jakarta untuk mengurus berbagai macam, sampai sekarang Pak bisa menjadi pengusaha besar Pak. Yang paling pertama, spiritualnya adalah muliakan ibu. Muliakan ibumu, muliakan ibumu, bapakmu, kedua orang tuamu. Kita berdoa ikhtiar, ikhlas. Karena kalau kita ikhlas tidak ada lelah. Lelah itu tidak akan datang. Kemudian persisten. Kerja cerdas. Kerja. Kalau rugi, anggaplah itu bumbu-bumbu kehidupan. Saya pernah bangkrut, bukan langsung sukses. Saya pernah jual ikan. Truk. Modal saya waktu itu hanya 40 juta. Ini tertinggi karena modal awal saya 500.000. 500.000 rupiah pinjam. Kemudian setelah saya dapat 40 2 tahun, 3 tahun. 40 juta ini Langsung jual ikan. Langsung bangkrut. Mulai lagi. Bangkit lagi. Pernah juga jual beras, bangkrut. Bangkit lagi. Pernah aku jual ubi kayu. Ubi kayu. Hari pertama untung. 2 truk untung. Aku ngambil 10 truk supaya untungnya banyak. Lah, pabriknya macet. Ini 10 truk busuk. Bangkrut lagi, lipat tangan lagi. Nggak boleh menyerah. Akumulasi dari bangkrut itu. Hari ini kita alhamdulillah bangun masjid, bangun kantor, bangun perusahaan. Jadi muliakan orang tua. Kalau ridho orang tua, ridho Allah. Kalau mau lihat Allah tersenyum, buat tersenyum kedua orang tuamu. Kalau sudah meninggal, doakan. Setiap selesai sholat, doakan. Kalau saya ada keluhan sekarang, ada masalah, saya ke kuburan doakan kedua orang tua. Nah, kemudian persisten. Nggak boleh mengeluh. Kalau mau mengeluh pada Tuhan, pada Allah. Salat tengah malam, berdoa, meminta. Jangan gini, menangis karena bangkrut, berdoa, baru tidur. Nah itu kurang ajar namanya tuh.
Itu namanya mempermainkan Tuhan itu. Nangis senangis-nangisnya, berdoa, baru pulang tidur. Nggak mungkin kalau kita ini mau makan bakso nih, mau minum teh nih, di ruangan ini. 1 minggu kita berdoa, nggak mungkin masuk itu teh. Nggak mungkin teh itu jalan-jalan bakso. Tapi ada ikhtiar. Jadi yang saya katakan doa ini seremoni, tapi doa sesungguhnya adalah berjalan di muka bumi. Dan jangan hanya pas sulit aja Pak ya, jangan pas bangkrut baru berdoa, tapi coba ingat pas sukses juga jangan lupa. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau kita bukan yang merubahnya. Jadi tidak berubah nasib kita, itu Allah. Jadi sudah ikhtiar, sukses, mudah, semudah membalikan telapak tangan. Semudah membalikan telapak tangan ya Pak. Kita masih ada quotes Bapak satu lagi nih Pak. Kita lihat lagi Pak ya. Ini ya. Guru terbaik adalah yang menghinamu, yang menolakmu. Karena itu akan membentuk mental kuat. Yang membuat sukses adalah karakter. Iya, ini menarik ya. Dulu, aku suka seseorang. Tetangga. Modus juga. Tapi aku ditolak. Kenapa ditolak? Karena saya miskin. Dan dia yang punya rumah, anaknya yang punya rumah. Aku ditolak. Tapi saya katakan, pada saatnya kamu menyesal menolak saya. Tunggu 15 tahun kemudian. Akhirnya, suatu ketika, dilantik menteri 2014 Oktober ya, 20 temuan alumni, ada 4.000 datang. Aku beritahu, aku canda dengan sahabat saya, macam bilang, teman, hambar aku pulang. Kalau yang satu itu tidak hadir. Dia hadir, aku pidato. Dulu aku dihina, dulu aku ditolak. Karena saya kurus, jelek, hitam. Siapa yang mau wajar, manusiawi? Hambar kalau dia tidak hadir. Ternyata dia hadir. Singkat cerita aku sampaikan. Kemudian malamnya ketemu, dia katakan, maafkan Kak, enggak. Kamu bagian dari hidupku, membentuk saya. Ingat, jangan merawat dendam. Karena yang menghinamu, yang menyanjung, dua-dua adalah guru kita. Jadi kalau ada menghina, itulah guru yang terbaik. Karena pressure kita untuk berbuat yang terbaik. Tapi yang menyanjung juga guru kita. Jadi dua-duanya adalah guru kita sehingga menjadi karakter yang kuat. Dan semua itu hinaan, penolakan, itu semua yang menjadikan Bapak Amran sekarang juga ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Amran atas waktu dan obrolan hari ini, luar biasa sekali. Kita bisa bincang-bincang berbagi kisah hidup Pak Amran yang sangat inspiratif sekali Pak bagi saya Pak. Dan juga masalah pertanian kita Pak, semoga bisa segera dituntaskan dan petani kita sejahtera ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Amran. Sama-sama. Nah, bagi kawan kabinet, kalau ada ide atau saran, mau topik apa, bintang tamunya siapa, sama pertanyaan apa yang mau ditanyakan sama bintang tamu yang kamu mau di episode podcast selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Sekretariat Kabinet, dan dengerin bincang-bincang ini di platform Spotify. Tunggu episode podcast selanjutnya. Saya Raditya Afiantara dan seluruh kru Sekretariat Kabinet pamit. Terima kasih kawan kabinet. Bincang-bincang seru di podcast kabinet dan Setkap, mari dengarkan di